kami, CGP Angkatan 9 Kabupaten Balangan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Risma Susanti, SMA Negeri Kejuai. Saya, Siti Multazim Saada dari SDN Teluk Bayur 3, Kecamatan Juan. Dan saya, Bapak Budiani dari SDN Baru Panyambaran 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama ini yaitu saya ingin mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan topik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada uji. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada uji tersebut. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ya, pada coaching kali ini. Baiklah, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu adalah present, kehadiran saya, kemudian juga mendengarkan dengan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot dan juga pertanyaan-pertanyaan terbuka. Begitu, Pak. Ya, bagus sekali. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan lebih spesifik dan yang ingin Ibu observasi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sifatnya itu pertanyaan-pertanyaan terbuka, Pak, yang memungkinkan nanti coach saya ini bisa mengembangkan seluruh permasalahan yang dihadapi. Begitu. Baik, pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir ini, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan selama proses coaching ini nantinya saya sebagai coach itu nanti pada akhirnya coach ini menemukan solusi sendiri, Pak, dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu, Pak. Ya, demikian dulu ya percakapan observasi kita kali ini. Silahkan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum Bu Risma, apa kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam, Bu Siti. Alhamdulillah baik. Bu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada waktu sebentar Bu Risma? Iya, boleh. Ada apa ya, Bu? Begini Bu, saya tuh ada sedikit permasalahan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Oh iya, begitu. Kalau saya boleh tahu, Bu, sebelumnya apa yang Ibu harapkan nanti akan ada di pertemuan kita ini dan permasalahan seperti apa ya, Bu? Begini, dari percakapan kita ini yang saya harapkan tentunya nanti saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan permasalahannya ini Bu, saya itu mempunyai 2 orang siswa
yang di kelas saya yang dalam mengikuti pembelajaran dia tuh selalu menghadapi kesulitan, sehingga dia juga dalam memahami pembelajarannya itu tadi yang masih sangat kurang. Oh begitu, jadi ada 2 orang, ibu merasa ada 2 orang siswa ibu yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kalau boleh tahu Bu, sebelumnya apakah ibu mengetahui penyebab anak ini mengalami kesulitan belajar? Saya sempat bertanya sih dengan anak yang bersangkutan tadi. Setelah saya tanya, mereka berdua itu menjawab, dan salah satunya dia menjawab alasannya kenapa dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan memahami pembelajaran dengan baik, karena dia itu pada saat pembelajaran sering lapar. Karena memang pada berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah dia tidak sarapan. Dikarenakan orang tuanya itu kan pagi itu sudah berangkat ke depan, sehingga tidak bisa menyiapkan sarapan untuk anaknya. Nah sementara anak yang satunya lagi itu Bu, kalau saya perhatikan memang dia itu punya kesulitan dalam belajar di semua mata pelajaran. Di semua mata pelajaran itu ya. Jadi yang saya pahami, ibu ini mengalami bertemu dengan siswa yang kesulitan belajar ada 2 orang. Yang satu memang ada alasan karena lapar ya Bu ya. Yang satu memang ibu sadari tadi juga dia anak ini di semua mata pelajaran itu memang kesulitan belajar. Begitu ya Bu ya. Kalau selain semua mata pelajaran, bagaimana dengan pembelajaran PJOK? Kemarin ada juga saya juga sempat ada percakapan dengan guru olahraga. Kalau dengan guru olahraga, tanggapan guru olahraganya lain Bu, karena anak tersebut katanya aktif kalau mengikuti pembelajaran olahraga. Sementara kalau yang untuk, karena kan guru di SD itu kan ada guru kelas Bu, saya guru kelas dan guru mata pelajaran yang lain ada guru agama dan guru PJOK. Nah PJOK tadi, guru PJOK tadi saya sempat ada percakapan menyampaikan ketika kalau untuk pelajaran olahraga anak tersebut aktif dan semangat mengikuti. Sementara untuk pelajaran agama hampir sama dengan yang saya rasakan. Jadi untuk guru agamanya juga menyampaikan anak tersebut juga mengalami kesulitan. Oh begitu ya Bu ya. Jadi ibu sudah melakukan diskusi juga dengan guru mata pelajaran lain dan juga dalam hal ini guru mata pelajaran PJOK. Berarti anak ini kalau di dalam hal bergerak mungkin ya Bu ya, saya pahami di sini bergerak itu anaknya lebih suka seperti itu ya Bu. Dari faktor-faktor yang sudah ibu rasakan itu adalah penyebabnya, bagaimana tindakan yang akan ibu lakukan untuk menyelesaikan hal ini Bu? Sempat terpikir oleh saya dan memang saya ada rencana untuk anak yang punya alasan tadi karena lapar, mungkin saya akan sedikit memberikan pemahaman terhadap anak tersebut bahwasanya sarapan itu juga sangat penting dilakukan, karena dengan sarapan nantinya pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan baik. Dan itu tentu berkaitan dengan orang tua Bu ya. Jadi makanya saya punya rencana juga untuk memberikan pemahaman kepada orang tua anak tersebut agar ada kerjasamanya untuk menyiapkan sarapan untuk anak tersebut. Karena bagaimana itu sarapan itu juga penting. Nah itu yang berkaitan dengan rencana tindakan untuk anak yang memang alasannya tadi sering lapar. Kalau untuk anak yang memang kesulitan belajar di semua mata pelajaran melalui olahraga, saya ada rencana memberikan semacam bimbingan tambahan untuk anak tersebut. Jadi mungkin ya semacam bimbingan tambahan di luar jam pelajaran untuk memberikan pemahaman tambahan kepada anak tersebut. Wah, rencana ibu bagus sekali ya Bu ya, terkait rencana ibu tentang 2 anak ini. Yang pertama adalah anak yang memang alasannya tadi sering tidak sarapan, dan ibu juga merencanakan ingin bekerjasama dengan orang tua. Kemudian yang satunya tadi ibu ingin menyiapkan orang tua juga terkait bimbingan khusus ya Bu ya. Jadi sebenarnya rencana ibu ini sangat bagus Bu.
ini merupakan solusi juga bagi permasalahan yang ibu hadapi ya Bu ya. Nah jadi kira-kira mau apa nih Bu yang ibu realisasikan ini? Untuk realisasi sebetulnya yang saya inginkan ibu kita lebih baik sih Bu. Jadi mudah-mudahan minggu depan ini sudah bisa saya realisasikan. Yang pertama yang saya lakukan adalah itu tadi mungkin bertemu dengan orang tua dari anak yang memang alasannya karena tadi tidak kesehatan. Terus untuk yang anak yang kedua tadi ini yang punya kesulitan belajar secara keseluruhan, insya Allah minggu depan ini langsung saya berikan tindakan. Jadi mungkin di waktu-waktu istirahat atau setelah jam pulang sekolah saya akan memberikan tindakan. Wah baik Bu. Terkait hal ini ya Ibu luar biasa, Ibu sudah mau meluangkan waktu dan juga mau menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi terkait komitmen ini Bu, kira-kira bagaimana komitmen Ibu kepada diri Ibu untuk melaksanakan rencana aksi ini? Alhamdulillah untuk komitmen mungkin saya akan mencari semacam dukungan lah, terutama kan karena saya di sekolah juga punya kepala sekolah, jadi mungkin saya akan bekerjasama dengan ibu kepala sekolah tentu saja agar juga bisa memberikan bantuan dari permasalahan yang saya hadapi. Yang kedua dengan orang tua wali murid. Dan yang ketiga, tentu saja rekan-rekan sejawat. Kami ingin mendapatkan melakukan komitmen saya dengan kerjasama dengan mereka. Ya, bagus sekali ya Bu. Jadi saling berkolaborasi juga dengan guru mata pelajaran lain, karena sejak awal ini bukan hanya sebenarnya permasalahan Ibu, tetapi Ibu ingin merencanakan sebuah rencana aksi yang mudah-mudahan ini bisa membantu ya Bu ya. Dan juga ini kedepannya agar siswa lebih fokus belajar, dan siswa yang merasa lapar tadi pun juga teratasi dengan kolaborasi dengan orang tua. Ya ini luar biasa Bu terkait rencana ini, terkait rencana tindakannya apa yang dilakukan. Kalau sekarang saya beritahu Bu bagaimana perasaan Ibu sekarang ini. Alhamdulillah Bu, apa ya, kalau diungkapkan itu seperti lega gitu. Perasaan saya lega karena mungkin beban yang sedikit menjadi pemikiran saya mulai kemarin sudah berkurang. Jadi kan perasaan saya juga lega, ringan karena menemukan langkah-langkah yang harus saya selesaikan, yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sebenarnya hari ini solusi ini juga dari Ibu dan juga rencana ini dari Ibu. Saya hanya bisa mendukung Bu dan juga mendoakan semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat Ibu laksanakan dengan baik. Dan juga ini merupakan pembelajaran bagi saya jika nanti ke depannya ada kasus seperti ini, bisa jadi ini adalah solusi juga yang terbaik buat saya ya Bu ya. Dalam hal ini bagaimana Bu? Ada yang ingin dibicarakan lagi? Saya kira cukup Bu. Alhamdulillah untuk kesempatan ini saya merasa sudah cukup. Jadi alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kebetulan Bu habis ini saya juga ingin masuk kelas. Kita akhiri di sini saja ya Bu ya perbincangan kita. Semoga tadi kedepannya Ibu bisa melaksanakan ini dengan tanggung jawab dan juga komitmen Ibu yang keluarga. Terima kasih, saya permisi ya Bu. Saya juga terima kasih Bu Risna karena sudah meluangkan waktu untuk saya, sehingga saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan juga saya lega sekarang. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah pelaksanaan coaching tadi. Nah, di sini kembali saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching yang telah dilakukan tadi. Pertanyaan pertama itu adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Saya merasa Pak di coaching ini saya sudah
mencapai sebuah tujuan, yaitu tentang kesesuaian pelaksanaannya sesuai dengan alur tirta, yaitu tentang tujuan, kemudian juga mengidentifikasi rencana aksi, kemudian sampai ke proses tanggung jawab, di mana saya melihat dan merasakan langsung coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan. Baik sekali. Oke. Begini Bu, proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching ini juga dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk potensi yang ingin saya maksimalkan yaitu Pak tentang memahami lebih lanjut bagaimana penerapan alur tirta yang lebih baik sehingga sesuai dengan prinsipnya coaching, yaitu sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Jadi seperti itu Pak, saya ingin memaksimalkan lagi bagaimana proses alur tirta itu diterapkan. Baik Bu, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan sekolah kita, sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf sekiranya dalam kegiatan kali ini kurang berkenan atau kurang salah hilap. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu, hari ini sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai observer ingin menanyakan beberapa hal ya Bu ya, terkait, dan juga saya ingin menyampaikan beberapa tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat coaching nanti. Adapun rubrik penilaiannya adalah nanti kesesuaian alur tirta dan juga kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach. Nah, mungkin nanti Ibu sebagai coach ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah passion, kemudian yang kedua bisa melakukan atau bisa mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Baiklah, pertanyaan berikutnya ya Bu ya, di antara kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin spesifik saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, dari ketiga indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam pertanyaan ketiga indikator yang bagaimana sih? Pertanyaan ketiga ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya itu menginginkan coaching ini bisa, coaching saya tentunya bisa menemukan langkah-langkah atau cara-cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya, begitu ya Bu ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya tanyakan Bu. Pra coaching ini demikian dulu ya Bu ya percakapan kita. Silakan Ibu melakukan coaching, kemudian nanti kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
Pak ada. Tentu silahkan Pak. Begini Bu ya, saya ini ada sebuah permasalahan yang mana di sini permasalahannya adalah di kelas saya itu ada salah satu siswa saya yang masih kurang lancar dalam belajar, sehingga mengganggu dalam proses pembelajaran. Kalau boleh saya tahu dari percakapan kita hari ini Pak, tadi Bapak kan sudah menyampaikan masalahnya nih. Nah sekarang saya juga kalau boleh tahu tujuan dari percakapan kita ini sebetulnya apa yang ingin Bapak katakan? Baik Bu, di sini saya ingin sekali menemukan solusi untuk meningkatkan kemampuan membaca dari siswa saya tersebut yang tadinya kurang lancar menjadi lancar, bahkan bisa terampil seperti teman-teman. Kalau saya garis bawahi tadi malam yang Bapak sampaikan, permasalahan yang Pak Budi hadapi adalah mempunyai seorang murid yang mungkin dalam kemampuan membaca dan menulisnya itu masih rendah, sehingga dia itu mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, dan itu juga mengakibatkan dia selalu memperoleh nilai di bawah KKM. Ya begitu masalahnya Bu. Jadi saya rasa bingung dan resah selama ini kalau salah satu siswa tersebut. Kemudian sehingga saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang alami tersebut. Jadi yang Pak Budi harapkan adalah perubahan Pak ya, perubahan untuk siswa tersebut. Selanjutnya setelah itu rupiah dijawab harusnya. Kalau saya ya, saya ulang. Jadi memang yang Pak Budi harapkan adalah perubahan yang terjadi pada siswa tersebut, tentu saja perubahan yang lebih baik Pak lah. Ya, benar sekali Bu. Jadi murid saya tersebut itu masih terbata-bata dalam membaca, apalagi pada saat mengerjakan tugas latihan. Nah, banyak huruf yang tertinggal saat dia menuliskan jawabannya tersebut, sehingga membuat saya itu susah untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa tersebut. Selain itu, karena membaca yang terbata-bata tadi membuat saya sulit memahami maksud soal untuk mencari jawaban yang tepat untuk menjawab soal Ya benar Bu, murid saya tersebut masih terbata-bata dalam membaca, ya, apalagi saat mengerjakan tugas latihan. Banyak huruf yang tertinggal saat dia menuliskan jawabannya, sehingga berdampak nilainya pun juga terus anjlok atau merosot ke bawah daripada gitu. Berarti dari percakapan kita hari ini yang Bapak harapkan itu memang benar-benar mendapatkan perubahan dari siswa tadi Bapak. Nah, oke, dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa ketika murid dalam membaca memang tidak lancar, maka murid tersebut akan mudah memahami. Kalau membacanya lancar, tentu saja akan mudah memahami gitu Pak ya. Nah, karena memang siswa ini tadi dalam membaca tidak lancar, sehingga memahami pembelajarannya juga susah, sehingga nilainya itu juga semakin turun dan semakin turun. Jadi kalau dikatakan sebagai kondisi yang ideal nih Pak, tentu saja kalau siswa yang ideal itu kan
bisa membaca dengan lancar, kemudian memahami sehingga memperoleh nilai yang maksimal. Itu idealnya nilainya 10 Pak lah. Kalau memang idealnya nilai 10. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kemampuan dari murid Bapak ini sekarang di level berapa? Begini Bu, sepertinya kalau saya perhatikan masih berada di level 5 karena dalam 1 bulan terakhir ini belum ada perubahan yang signifikan. Kemudian saat diminta membaca, mereka tersebut hanya bersuara pelan, bahkan itu kurang terdengar, sehingga untuk level yang lebih tinggi saya rasa agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oh, gitu. Berarti di level 5 Bu Pak lah. Nah, kira-kira nih, kalau dari level 5 ini Bapak kira-kira bisa meningkatkan sampai ke level berapa? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi mungkin memang agak sulit. Mengingat kemampuan dasar murid tersebut dalam hal membaca dan menulis itu masih rendah. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke. Nah, dari level 5 ke level 7 Pak. Nah, kira-kira usaha apa ini yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya sih saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan murid secara face-to-face di luar jam sekolah untuk mengajarinya membaca dengan lancar dan menulis dengan tepat. Itu kira-kira. Baik Pak, jadi pendampingan dan mentoring Pak ya. Nah, kira-kira Pak, selain dari pendampingan dan mentoring, apakah ada lagi nih Pak rencana yang akan atau ya rencana yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan perubahan ini? Mungkin selain kegiatan tersebut, saya juga ingin mencoba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, kemudian juga rekan sejawat ataupun guru kelas pada jenjang sebelumnya, yang mana ingin untuk mengetahui ataupun mendapatkan masukan dari mereka tentang masalah murid tersebut yang masih belum belajar membaca tadi atau menulis. Kemudian saya ingin juga menggali atau memanggil orang tua siswa atau orang tua murid tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang anaknya, sehingga bisa bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Berarti dari yang Pak Budi sampaikan tadi, rencana yang akan Pak Budi lakukan adalah pertama mentoring, kemudian pendampingan, kemudian meminta masukan dari Kepsek atau kepala sekolah, dan tentunya guru kelas sebelumnya. Nah, kira-kira Pak, dan juga bahkan melibatkan orang tua Pak ya tadi ya. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, dari semua yang tadi Bapak sampaikan ini, yang bisa lebih cepat terrealisasi ini yang mana? Menurut perkiraan saya sih ya sepertinya rencana yang cepat atau mudah direalisasikan dalam waktu dekat ini adalah yaitu meminta masukan kepada kepala sekolah, kemudian juga guru kelas sebelumnya untuk masalah yang saya hadapi tersebut. Kemudian saya juga ingin memanggil orang tua murid untuk berkomitmen dalam membantu anak tersebut dalam membaca dan menulis baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kira-kira begitu Bu rencana saya ke depan. Bagus Pak. Nah, dalam kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, kira-kira Pak Budi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja? Untuk support atau bantuan tentunya saya ingin minta
pertama kepada kepala sekolah, kemudian selanjutnya rekan sejawat, dan yang juga saya harapkan tentunya adalah kepada orang tua murid. Berarti tindakan yang Pak Budi lakukan ini sudah melakukan rencana dengan berkolaboratif Pak ya. Nah kira-kira kapan nih Pak bisa direalisasikan? Insya Allah ya Bu ya, dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait tersebut, dan juga mencoba untuk melakukan kegiatan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Gitu. Bagus sekali Pak. Nah kira-kira nih Pak, dari percakapan kita ini, tadi kan Pak Budi sudah menyampaikan banyak hal tentang rencana dan lain sebagainya, sehingga mungkin permasalahan yang Pak Budi lakukan, yang Pak Budi hadapi ini, Pak Budi sudah menemukan sendiri langkah-langkah atau cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Budi. Nah, kira-kira setelah kita percakapan ini dengan panjang lebar tadi Pak, perasaan Pak Budi setelah kita melakukan percakapan ini bagaimana? Ya, dari percakapan kita hari ini ya, saya mendapat banyak sekali gambaran dari Ibu bagaimana cara untuk terjadi perubahan pada murid saya, dan juga dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang lainnya. Dan juga di sini alhamdulillah Bu, saya merasa lega, merasa plong dengan adanya pembicaraan kita hari ini. Alhamdulillah Pak ya, artinya percakapan kita hari ini membawa dampak baik untuk Bapak, terutama mudah-mudahan juga nantinya juga untuk pembelajaran untuk saya, barangkali nanti saya menemukan permasalahan yang seperti Bapak hadapi juga bisa untuk menginspirasi saya. Terima kasih juga Bu, sudah bisa meluangkan waktunya, sudah mendengarkan permasalahan saya, kemudian juga mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan terjadi perubahan untuk murid saya khususnya. Baik Pak, sama-sama saya juga terima kasih karena sudah berbagi pengalaman lah Pak, sehingga itu nantinya juga menginspirasi saya. Saya juga terima kasih. Nah selanjutnya Pak, ini karena kita sudah panjang lebar bercerita, bercakap-cakap, apa ada lagi nih Pak yang ingin Bapak sampaikan? Untuk saat ini saya rasa cukup dulu Bu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Kalau begitu kita cukupkan sampai sini Pak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bu Siti. Sudah tentunya melakukan coaching dengan coachingnya ya, dan juga sebagai coach. Izinkan saya lagi Bu menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan, pada akhir coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Ya, baiklah Bu. Berdasarkan saya melihat juga Bu, berdasarkan observasi yang saya lakukan pada saat proses coaching antara Ibu sebagai coach dan juga Pak Budi sebagai coacher, di mana saya melihat Ibu sudah berusaha menggali potensi dan juga Ibu juga sudah menerapkan alur IPA dengan meminta tujuan, identifikasi dan sampai dengan tanggung jawab ya Bu ya. Nah kemudian juga saya melihat dari proses coaching ini juga coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu ya Bu ya. Nah kemudian yang terakhir Bu,
Pertanyaannya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi yaitu pertama, lebih memahami lagi proses tirta sehingga nanti saya itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baiklah demikian ya Bu ya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dan juga sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Sekian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar itu Bapak mau mengadakan coaching dengan Bu Risna ya. Ya, Sebelumnya ada yang perlu kita diskusikan Pak, yaitu pertama tentang rubrik penilaian. Nah, dimana pada saat coaching ini coach dan coachee akan saya nilai dan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah itu sudah sesuai dengan alur kita? Terus bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachee. Dan jangan lupa Pak, untuk prinsip coachingnya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini Pak, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? iya Bu. Baik, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik, yang ingin diobservasi? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk yang terakhir Pak ya, pertanyaan yang ketiga yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Dalam hal ini saya ingin mendaki si coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Demikian dulu Bu. Baik sekali Bapak. Kiranya demikian dulu Pak percakapan kita sebelum observasi ini, dan silakan Bapak dan Ibu Risna melakukan coaching. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Budi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Perasaan saya agak kurang baik ya. Bu, yang akan menjadi pengaruh keadaan kita yang sekarang ini. Baik Bu, ngomong-ngomong ada yang ingin disampaikan? Ada Pak. Terkait perasaan saya yang kurang enak terkait tentang supervisi akademik yang memang sudah Bapak percayakan kepada saya untuk membantu tugas Bapak dan mensupervisi teman-teman Pak. Gitu ya Bu. Terkait hal tersebut, apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Saya mengharapkan dengan diskusi ini nantinya apa yang saya rasakan
dari diskusi kita hari ini Ibu mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk pertemuan dan pembicaraan bersama saya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi di lapangan. Begini Pak, sebelumnya kan Bapak sudah mempercayakan saya sebagai tim asesor untuk membersamai Bapak dalam proses akademik supervisi akademik. Nah, namun Pak, pada kenyataannya saya kan bersama dengan Bapak akademik Pak. Ternyata Bapak A ini kurang kooperatif Pak terhadap pelaksanaan. Sebelumnya kan Bapak meminta untuk dilaksanakan secara 2 kali itu kan ya Pak. Tapi pada saat pelaksanaannya Bapak A ini hanya mau 1 kali Pak dilaksanakan. Jadi seperti itu Pak permasalahan yang sudah saya hadapi. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait hal itu? Saya pernah mengatakan Pak kepada Bapak A bahwa memang kalau dari Bapak selaku kepala sekolah itu meminta ada 2 kali pertemuan. Kenapa? Ada yang melihat perkembangan pertama dan perkembangannya pertemuan kedua ada perbaikan. Namun Bapak ini mungkin Bapak merasa bahwa ketika pertemuan pertama itu dia sudah maksimal mungkin. Namun kan memang Pak saya akui beliau ini baik. Namun ada beberapa hal yang memang juga perlu diingatkan. Itu Pak. Nah, berarti Ibu sudah pernah memberitahu ya, memberitahu beliau tentang hal ini. Namun tanggapan yang diterima sudah sesuai ya dengan harapan. Lalu bagaimana langkah selanjutnya yang akan Ibu ambil terkait ini? Sebelumnya saya menyadari Pak, waktu itu kan saya menyampaikan mungkin dalam keadaan dan kondisi yang kurang tepat. Jadi rencana saya akan memberitahukan kepada Bapak lagi Pak terkait supervisi akademik ini bahwa akan dilaksanakan 2 kali. Namun pada saat kondisi dan waktu yang tepat. Mungkin sebelumnya saya merasa bahwa saya itu menyampaikan di kondisi yang tidak tepat. Dan juga tentunya saya menyiapkan dengan bahasa-bahasa yang lebih tepat lagi Pak. Karena mengingat beliau ini kan usianya juga lebih senior daripada saya. Mungkin lebih tepat rencana saya. Ya, bagus sekali rencana tersebut. Mungkin rencana tersebut adalah yang sangat baik menurut Ibu dan semoga bisa dilaksanakan sehingga nanti bisa mengatasi apa-apa yang Ibu rasakan selama ini atau melaksanakan. Dan saya juga berterima kasih karena mempercayakan kepada saya sebagai coach untuk mengatasi permasalahan yang sedang menghadapi saat ini. Ya, saya juga berterima kasih Pak. Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya dan saya akhirnya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi permasalahan saya ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas dukungan dan kepercayaan Bapak yang sampai saat ini memberikan saya tanggung jawab menjadi asesor dalam supervisi Bapak A. Semoga saya bisa mengembangkan kompetensi diri saya dan juga orang lain sesuai dengan harapan saya. Begitu mungkin. Ya, terima kasih kembali Ibu. Mungkin kedepannya bisa lebih berbentuk dan lebih ditingkatkan lagi. Ya, gitu Pak. Mungkin saya permisi dulu dan terima kasih waktunya sekali lagi Pak. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Pak Budi ya. Setelah pelaksanaan coaching yang Bapak sudah laksanakan bersama Ibu Risma. Nah ini ada beberapa pertanyaan Pak yang saya ingin sampaikan lagi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, dalam pelaksanaan coaching kali ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu yang pertama telah menanyakan tujuan
identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab, sehingga algoritma itu bisa menggali Kuci untuk menceritakan permasalahan, dan pada akhirnya Kuci menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Baik Pak. Nah, proses coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching juga dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang terakhir, Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik, di sini saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang lebih menarik lagi daripada yang sekarang. Bagus Pak, terima kasih. Nah, kiranya saya cukupkan percakapan kita hari ini Bapak. Terima kasih. Saya Nadila, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan praktek coaching dalam supervisi akademik yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum